Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Liawati Konio dengan NIM 9214230093 akan menjelaskan materi dengan tema geografi dalam konteks ideologi. Nah, dalam konteks geografi, strategis, dan ideologi, kekuatan dapat muncul dari letak geografis yang menguntungkan untuk perdagangan atau pertahanan. Kelemahan bisa timbul dari rentan terhadap serangan atau isolasi. Peluang dapat muncul dari kerjasama regional, sementara ancaman bisa datang dari rivalitas geopolitik. Rekomendasi dapat melibatkan diplomasi yang cermat, pengembangan sumber daya, dan kemitraan strategis untuk mengatasi tantangan tersebut. Nah, itu beberapa pembahasan sedikit mengenai tema yang saya bawakan. Yuk, mari kita bahas lebih mendalam lagi tentang sebuah permasalahan yang kompleks dan mendalam, yaitu hubungan antara geografi strategis dan ideologi dalam konteks ini. Nah, dalam konteks ini, kita akan mengeksplorasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dapat timbul, serta memberikan beberapa rekomendasi untuk menghadapi tantangan tersebut. Nah, pertama-tama, mari kita tinjau kekuatan yang dapat muncul dari geografi strategis dalam kaitannya dengan ideologi. Letak geografis yang menguntungkan dapat menjadi kekuatan besar, memungkinkan akses mudah ke jalur perdagangan atau posisi yang menguntungkan untuk pertahanan. Sebagai contoh, negara-negara dengan pelabuhan utama atau simpul transportasi strategis seringkali memiliki keunggulan ekonomi dan militer. Namun, dan di sisi lain, kelemahan juga dapat muncul akibat geografi yang rentan terhadap serangan atau isolasi dari pusat kegiatan dunia. Negara yang terpencil atau memiliki batasan geografis yang sulit dapat menghadapi tantangan dalam mengembangkan ekonomi dan menjaga kedaulatan mereka. Nah, selanjutnya kita perlu mempertimbangkan pengaruh ideologi dalam dinamika geopolitik. Ideologi dapat menjadi kekuatan penggerak memotivasi negara-negara untuk mencapai tujuan mereka. Namun, pada saat yang sama, perbedaan ideologi dapat menjadi sumber konflik dan ketegangan antar negara. Peluang muncul ketika negara-negara dapat menemukan titik temu dalam nilai dan prinsip ideologis, menciptakan landasan untuk kerja dan perkembangan bersama. Di sisi lain, ancaman dapat timbul dari rivalitas ideologis yang intens, memicu ketegangan dan konflik di tingkat global. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan rekomendasi yang bijaksana dan holistik. Pertama, diplomasi yang cermat dan dialog antar negara.
menjadi kunci untuk membangun pemahaman dan kepercayaan bersama. Kerjasama regional dapat memperkuat stabilitas dan keamanan. Sementara pengembangan sumber daya dapat meningkatkan ketahanan ekonomi. Nah, selain itu, menciptakan kemitraan strategis yang saling menguntungkan dapat menjadi langkah penting dalam merespons ancaman geopolitik. Negara-negara perlu bekerja sama untuk mengatasi tantangan bersama, seperti perubahan iklim, keamanan siber, dan penanggulangan krisis kemanusiaan. Sebagai kesimpulan, melihat geografi strategis dan ideologi sebagai satu kesatuan, memberikan wawasan yang mendalam tentang kompleksitas antar negara. Dengan pemahaman yang mendalam dan langkah-langkah strategis yang bijaksana, kita dapat bersama-sama mengatasi permasalahan ini dan membangun dunia yang lebih stabil dan berkelanjutan. Terima kasih. Nah, kita akan membahas lebih lanjut lagi apa itu tema yang saya bawakan. Nah, yang kedua, saya akan membahas tema geostrategi dalam konteks Indonesia dengan fokus pada subpokok bahasan pertahanan. Nah, Indonesia sebagai negara maritim terbesar di dunia menghadapi tantangan dan peluang unik dalam ranah geostrategi. Posisinya yang strategis di antara dua samudera dan hubungan dengan negara-negara tetangga membuat pertahanan menjadi aspek krusial dalam menjaga kedaulatan dan keamanan. Kehadiran TNI sebagai pilar utama pertahanan Indonesia menjadi kekuatan utama. Dalam beberapa dekade, TNI telah mengalami modernisasi, meningkatkan kemampuan operasionalnya. Meskipun demikian, keterbatasan anggaran menjadi tantangan serius. Modernisasi alat-alat militer memerlukan investasi besar yang saat ini terkadang terhambat oleh keterbatasan fiskal. Peluang besar terbuka melalui kerjasama pertahanan regional. Keterlibatan aktif dalam dialog regional dapat memperkuat posisi pertahanan Indonesia. Nah, ancaman terhadap keamanan tidak hanya bersifat militer, namun juga mencangkup aspek non-tradisional seperti terorisme,
Potensi konflik di kawasan membuat pentingnya kewaspadaan terus-menerus. Rekomendasi dari saya untuk mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang diperlukan beberapa langkah. Pertama, investasi dalam teknologi pertahanan. Peningkatan anggaran untuk riset dan pengembangan teknologi militer. Yang kedua, diploma aktif. Penguatan diplomasi untuk mencegah potensi konflik dan meningkatkan kerjasama pertahanan regional. Yang ketiga, ada penanggulangan ancaman non-tradisional. Kerjasama regional dalam menanggulangi ancaman terorisme dan tantangan non-militer. Nah, kita sebagai warga Indonesia memiliki tanggung jawab bersama untuk mendukung upaya-upaya dalam membangun pertahanan yang tangguh dan efektif. Dengan langkah-langkah strategis ini, kita dapat melangkah maju menuju masa depan yang lebih aman dan stabil. Nah, mari kita bersama-sama menjaga keamanan dan kedaulatan tanah air. Nah, setelah saya menjelaskan tentang sub bahasa tentang pertahanan, nah, kali ini saya juga akan menjelaskan tentang tantangan geostrategis yang dihadapi Indonesia dengan penekanan pada masalah politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan, geografi, sumber kekayaan alam, dan demografi. Nah, tantangan ini memerlukan solusi yang holistik agar kita dapat melangkah maju sebagai bangsa yang kuat dan berdaya saing. Untuk politik, masalahnya adalah kompleksitas dinamika politik dalam negeri, termasuk pergeseran opini publik dan ketidakstabilan pemerintah. Solusinya, penguatan demokrasi, partisipasi aktif masyarakat, dan peningkatan kualitas kepemimpinan untuk memastikan stabilitas politik. Nah, yang kedua ada ekonomi. Masalah ekonomi yaitu ketidaksetaraan ekonomi, rendahnya daya saing, dan ketergantungan pada sektor tertentu. Solusinya, diversifikasi ekonomi, investasi dalam sumber daya manusia, dan kerjasama internasional untuk meningkatkan daya saing global. Nah, yang ketiga ada sosial budaya. Masalahnya adalah tantangan harmoni antar etnis dan agama, serta perlunya inklusi sosial. Solusinya, penguatan pendidikan multikultural, dialog antaragama, dan program inklusi untuk mendorong pemahaman dan toleransi. Nah, di sini ada juga keamanan. Masalahnya adalah ancaman keamanan baik dari dalam maupun luar negeri, terutama dalam konteks geopolitik regional. Solusinya bagaimana? Penguatan pertahanan nasional, kerjasama regional, dan diplomasi sebagai cara untuk menjaga kedaulatan dan perdamaian. Ada juga geografi dengan masalahnya, yaitu tantangan konektivitas dan transportasi di negara kepulauan. Solusinya yaitu investasi dalam infrastruktur, transportasi, pengelolaan ruang laut yang berkelanjutan, dan teknologi untuk meningkatkan konektivitas. Nah, ada juga sumber kekayaan alam. Masalahnya eksploitasi sumber daya alam
yang tidak berkelanjutan, dan degradasi lingkungan. Solusinya, pengelolaan sumber daya yang bijaksana, investasi dalam energi terbarukan, dan regulasi yang ketat untuk meminimalkan dampak lingkungan. Nah, yang terakhir, demografi. Masalahnya, pertumbuhan penduduk yang cepat dan perlunya pembangunan manusia. Solusinya, kebijakan keluarga berencana, peningkatan investasi dalam pendidikan dan kesehatan, serta penciptaan lapangan kerja untuk mengatasi tantangan demografi. Nah, melalui upaya bersama, kesadaran akan masalah-masalah ini, dan komitmen untuk menerapkan solusi yang tepat, kita dapat membangun Indonesia yang kokoh, adil, dan berkelanjutan. Mari bersama-sama berkontribusi untuk masa depan yang lebih baik. Nah, bagaimana jika kalian sudah mendengarkan materi yang sudah saya berikan dengan tema geostrategis dalam sub pokok bahasaan yang sudah saya jelaskan? Apakah penjelasannya baik? Nah, sekian penjelasan saya. Saya Liawati Konio dengan NIM 9214230093. Pamit undur diri. Saya perwakilan dari kelas D juga. Untuk memenuhi tugas mata kuliah kewarganegaraan. Nah, terima kasih sudah mendengarkan dan melihat video ini. Terima kasih, bye-bye.